Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah video full shop untuk 1033. Dan langsung aja kita gas ke pembahasannya. Chapter ini memiliki cover yang menunjukkan sosok Smoker dan Tashigi. Mereka sedang bermain di pulau yang membeku bersama beberapa pinguin. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal masih menunjukkan pertarungan Zoro versus King. Di sini keadaan Zoro jadi tambah kurang baik karena harus bertarung sambil mengendalikan Enma yang semakin buas. Beruntung Zoro berhasil mengambil kembali hakinya yang diserap oleh Enma. Melihat kondisi Zoro yang tak fokus bertarung, King bergerak cepat dengan melompat ke arah Zoro. Dan dengan tiba-tiba King sudah berada tepat di hadapan pendekar pedang kru topi jerami itu. Tapi Zoro juga bisa bergerak cepat dengan menghujamkan Sandeki Tetsu ke perut King. Tapi lagi-lagi serangan itu tak berpengaruh apapun pada tubuh King. Di sini King berkata, "Kau menyerang ke titik yang tepat." Namun Zoro hanya berkata, seolah merasa bahwa serangannya itu sia-sia walaupun sudah tepat sasaran. Nah, selanjutnya tiba-tiba terjadi sebuah ledakan besar di lokasi Zoro dan King. Lalu kemudian scene berganti ke lokasi Sanji versus Queen. Di sini Queen terlempar cukup jauh setelah menerima serangan Hell Memories dari Sanji. Tapi serangan itu tak menjatuhkannya. Queen masih bisa bangkit dan berjalan ke lokasi Sanji. Kemudian Queen berkata, "Muhahaha, tadi kau menghubungi Zoro si pemburu bajak laut ya? Tapi sayang sekali, orang itu tak akan bisa mengalahkan King." Namun Sanji hanya diam saja mendengar ucapan Queen itu. Kemudian Queen melanjutkan perkataannya. Dia menyatakan bahwa King adalah anggota dari ras Lunaria yang berhasil selamat dari kepunahan. Dan ras Lunaria sendiri memiliki kemampuan super untuk bertahan hidup dalam kondisi apapun. Akhirnya Sanji pun mulai bertanya, mengapa ras mengerikan seperti itu bisa sampai akan punah. Tapi Queen tak menjawabnya. Dia malah menyuruh Sanji untuk bertanya langsung kepada King. Selanjutnya Queen membuka mulutnya dan mengeluarkan serangan sinar laser kepada Sanji. Nah, scene berganti lagi ke lokasi Zoro versus King. Di sini terungkap bahwa ledakan itu ternyata berasal dari King yang menggunakan kemampuan untuk meledakkan diri. Tapi King sendiri tak mengalami luka apapun walaupun dia sudah meledak. Sementara itu Zoro bisa bertahan dalam ledakan karena menggunakan Busosoku hakinya. Ya, selanjutnya Zoro melakukan serangan balasan Sisi Sonson. Tapi serangan itu juga tidak berguna. Kemudian King berubah lagi ke bentuk Zoanya, lalu menjambak ujung kepalanya lagi dan bersiap untuk menggunakan serangan kocak tempura udon. Di sini Zoro bertekad untuk melawan serangan King. Tapi di saat genting itu Enma kembali kehilangan kendali dan menyerap haki Zoro lagi. Nah, karena itu Zoro tidak bisa menghindar ataupun menahan serangan King. Dia pun terkena serangan tempura udon. Serangan King itu menghancurkan sebagian Onigashima dan membuat pedang-pedang Zoro terjatuh. Setelah itu King berkata, "Wah, seorang pendekar pedang terseret oleh pedangnya sendiri. Ya, menarik sekali. Baru kali ini aku melihat hal seperti itu." Ya, walaupun terkena serangan, Zoro tidak menyerah. Dia langsung melompat dan meraih salah satu pedangnya. Zoro pun berhasil mendapatkan Sandeki Tetsu. Saat menggapai pedang itu di udara, Zoro teringat percakapannya dengan Hitetsu dan juga dengan Ippon Matsu, penjual pedang di Lockton. Hitetsu pun berkata, "Kau menggunakan Sandeki Tetsu ya? Itu salah satu pedang buatanku." Dan Zoro menjawab, "Hah, benarkah?" Lalu pada scene di Lockton, Zoro berkata, "Pedang ini sudah dikutuk." Dan Ippon Matsu berkata, "Ya, apa kau bodoh? Aku tak bisa menjual pedang itu padamu. Jika kau mati karena pedang itu, aku seperti yang telah menghabisimu dengan tanganku sendiri." Dan Zoro pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya." Nah, flashback berakhir, kita kembali ke arena pertarungan. King bergerak cepat dan menendang Zoro dengan tendangan berapi. Zoro terkena serangan itu tapi masih bisa bangkit. Kemudian dia mengambil Wado Ichimonji. Zoro pun berkata, "Ternyata kau tak jatuh ke bawah. Aku senang kau baik-baik saja, Wado Ichimonji." Lalu ada juga flashback lain tentang Wado Ichimonji. Dalam ingatannya Zoro berkata,
"Sensei, bolehkah aku mengambil pedangnya Kuina?" Dan Koshiro menjawab, "Ya, kurasa lebih baik begitu." Nah, setelah mendapatkan Wado Ichimonji, Zoro berkata, "Aku akan menepati janji kami untuk menjadi pendekar pedang terhebat agar namaku dikenal bahkan hingga ke surga." Lalu muncullah flashback lain tentang Hitetsu yang menceritakan asal-usul Enma dan Wado Ichimonji. Hitetsu berkata, Wado Ichimonji dan Enma dibuat oleh orang yang sama, yaitu Shimotsuki Kozaburo. Nah, sampai di sini Zoro berusaha menghubungkan fakta-fakta yang baru dia ingat. Zoro pun berkata, "Waktu itu aku tak bisa memikirkan semuanya karena sedang terburu-buru. Tapi saat ini aku sadar mengapa pedang dari Wano Kuni bisa berakhir di East Blue." Nah, selanjutnya King kembali menyerang dengan mengepakkan kedua sayapnya untuk menghasilkan gelombang kejut. Zoro pun berusaha meraih Enma untuk menahan serangan itu. Usahanya berhasil, tapi lagi-lagi Enma bereaksi dan menghisap hakinya. Melihat hal itu, King langsung melesat dan menghantam Zoro dengan salah satu sayapnya. Zoro pun terpental dan jatuh ke dalam kastil. Nah, saat terpental itu, Zoro mendapatkan flashback lagi. Di sini mengenai perkataan Momonosuke tentang ucapan Sunachi. Saat itu Zoro mengatakan bahwa Sunachi adalah kata-kata yang diajarkan seorang kakek tua di desanya dulu. Dan Zoro pun ingat bahwa kakek tua itu adalah kakeknya Kuina. Nah, ingatan Zoro pun menembus waktu 13 tahun yang lalu. Saat itu dia baru dikalahkan oleh Kuina. Zoro pun pergi ke pantai untuk latihan. Dan disinilah dia bertemu dengan seorang kakek tua, Shimotsuki Kozaburo. Dia mengajarkan kata Sunachi kepada Zoro. Selanjutnya Zoro bertanya kepada kakek tua itu, apakah dia dulu adalah seorang samurai? Karena orang-orang di desa sering membicarakan dirinya. Tapi si kakek Kozaburo tak mau membicarakan hal itu, karena nanti akan mengundang masalah berupa kedatangan pasukan marin. Selanjutnya Kozaburo bertanya kepada Zoro, apakah kau bosan dengan dojo? Dan Zoro menjawab, tidak, aku hanya kalah lagi dari Kuina dan aku harus kembali berlatih untuk jadi lebih kuat. Nah, selanjutnya kakek Kozaburo memberikan Zoro 2 buah pedang untuk latihan. Tapi Zoro mengatakan tak punya uang untuk membayarnya. Namun Kozaburo tak memerlukan bayaran itu. Kemudian kakek Kozaburo bercerita mengenai pedang terkutuk, yang sebenarnya hanyalah pedang kuat yang tak bisa digunakan oleh pemiliknya. Lalu dia juga menyinggung pedang terbaik yang pernah dia buat ketika masih muda. Pedang itu memiliki julukan Raja Dunia Bawah. Nah, kembali ke masa sekarang, Zoro sadar dalam kondisi terbaring di tanah. Zoro pun terkejut dan berkata, "Iya, Raja Dunia Bawah, itu adalah kau, Enma." Iya, selanjutnya Zoro mengingat perkataan Kozaburo dan Ippon Matsu bahwa pedang yang kuat akan memilih tuannya. Akhirnya di sini Zoro sadar bahwa Enma tak memiliki niat buruk padanya. Pedang itu hanya sedang menguji Zoro untuk menjadi pemiliknya. Dulu Oden juga bisa bertarung dengan baik menggunakan Enma, walaupun hakinya sudah terkuras banyak. Nah, melihat kondisi Zoro yang sedang lengah, para Kroco Kaido menyerang secara bersamaan. Di sisi lain, Zoro masih memikirkan cara untuk menaklukkan Enma. Lalu tiba-tiba para bawahan Kaido terkapar dengan mulut berbusa. Setelah itu Zoro pun menatap King dengan tajam. Sementara ketiga pedangnya mengeluarkan cahaya hitam dan juga asap. Lalu King berkata, apakah kau punya ambisi untuk jadi yang terhebat? Dan Zoro pun mengingat pertemuan pertamanya dengan Luffy. Lalu dia menjawab, iya, karena aku masih punya janji pada kapten dan rekan-rekanku. Menjadi pendekar pedang terhebat di dunia sangatlah hebat. Dan juga tentu akan cocok karena kapten kami akan jadi raja bajak laut. Dan full stop untuk chapter ini pun berakhir sampai di sini. Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!